Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di dalam Google Meet kali ini untuk membahas materi presentasi kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Pranata S, yang kedua ada Aisyah Ameni Nasution, dan yang ketiga ada saya sendiri, Azhara Sakinah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan flowchart e-commerce dan draft tampilan desain e-commerce Gudang Fashion, di mana Gudang Fashion sendiri adalah nama e-commerce kami. Maka dari itu, untuk perancangan e-commerce atau flowchart akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Aisyah Ameni Nasution. Pada Aisyah, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart login. Dimulai dari kita membuka website e-commerce kami, lalu menuju ke tampilan landing page. Setelah itu, jika kita memiliki akun, kita akan menuju ke home login. Jika kita belum memiliki akun, kita akan dituju ke tampilan register. Jika login dan register kita berhasil, kita akan diarahkan ke tampilan konfirmasi login berhasil. Setelah itu, login kita berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart pemesanan. Dimulai dari membuka e-commerce kami, lalu menuju ke tampilan landing page. Setelah itu kita login. Setelah login kita akan memasuki tampilan kategori. Di situ berisi tentang kategori-kategori barang apa saja yang kami jual di e-commerce kami. Setelah kita memilih kategori barang yang ingin kita pilih, kita akan diarahkan ke tampilan merek produk. Di sini terdapat beberapa merek-merek dari barang yang ingin dipesan oleh customer. Selanjutnya, setelah kita memilih merek produk yang ingin dibeli, kita akan diarahkan ke tampilan menu tipe produk. Di sini kita akan memilih tipe produk apa yang ingin kita pilih. Selanjutnya akan muncul tampilan detail produk. Tampilan detail produk ini terdapat dua pilihan, yaitu beli dan keranjang. Jika kita klik beli, maka selanjutnya akan diarahkan ke tampilan form product size. Di sini kita bisa memilih size apa saja yang ingin kita beli di produk itu. Jika kita memilih keranjang, maka kita akan diarahkan ke buy all. Selanjutnya, jika sudah kita pilih, kita akan diarahkan ke pemilihan metode pembayaran. Di sini kami menyediakan beberapa metode pembayaran seperti COD, transfer, Alfamidi, dan Indomaret. Setelah kita memilih metode pembayaran, kita akan diarahkan ke tampilan pemilihan jasa kirim. Di sini pembeli bisa memilih jasa kirim apa yang ingin digunakan, seperti misalnya kurir, JNT, atau JNE. Setelah itu, maka akan muncul konfirmasi pembelian berhasil. Dan setelah itu, pembelian sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya akan ada flowchart pembatalan pemesanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Azhara Sakinah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana flowchart pembatalan orderan. Kita mulai dari tampilan landing page, di mana pada tampilan landing page akan ada simbol keranjang. Dan ketika kita klik, maka akan muncul rincian pesanan.
Nah, pada rincian pesanan, kita akan diarahkan oleh dua pilihan, di mana yang pertama adalah batalkan pesanan, dan yang kedua adalah ubah metode pembayaran. Pada menu batalkan pesanan, kita akan diarahkan oleh dua pilihan kembali, yaitu yes atau no. Ketika kita klik yes, maka pesanan kita akan terhapus. Dan ketika kita klik no, maka tampilan rincian pesanan kita akan muncul kembali. Dan pada ubah metode pembayaran, kita akan diarahkan ke pemilihan metode pembayaran. Kita bisa pilih metode mana yang akan kita ubah. Dengan yang akan kita pilih. Selanjutnya ada notifikasi bahwa konfirmasi pembelian telah berhasil dan kita akan dikembalikan kepada landing page. Untuk slide selanjutnya, di sini adalah tampilan draft e-commerce kami sebelum direlasikan, yaitu masih desainnya saja. Untuk slide selanjutnya, ini merupakan draft tampilan e-commerce kami setelah direlasikan atau diprototipkan. Untuk lebih jelasnya tentang e-commerce kami ketika dijalankan gimana itu akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas Pranata S. Kepada Dimas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Adara Sakina yang telah memberikan fokus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan e-commerce kami yang telah kami buat. Di sini kita bisa melihat tampilan awal atau landing page dari e-commerce kami. Di sini kami menyediakan flash sale serta kategori-kategori produk yang kami jual. Setelah itu, apabila kita klik see all, maka kita akan dibawakan ke menu login. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa mengeklik belum punya akun untuk daftar ke akunnya. Di sini kita disuguhkan dengan 3 pilihan, yaitu bisa kita menggunakan Google, bisa juga masuk menggunakan Facebook dan LinkedIn. Dan pada kesempatan ini saya ingin masuk melalui Google. Dan login pun berhasil. Apabila kita klik next, maka kita dibawakan ke menu kategori. Dan apabila kita sudah memiliki akun, di sini kita bisa juga langsung memasukkan username serta password dan kita klik login. Maka login pun berhasil. Di sini kita sudah masuk ke menu kategori, di mana di kategori ini produk-produk yang kami jual itu beragam, mulai dari sepatu, pakaian, kemudian rok, celana, dan lain-lain. Pada kesempatan yang ini, saya ingin membeli sepatu. Apabila ikon sepatu diklik, maka akan keluar source brand, yaitu brand-brand sepatu yang kami jual, mulai dari Converse, Adidas, Eiger, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, saya ingin membeli sepatu bermerek Converse. Oke, di sini kita dibawakan oleh source type atau yang biasa disebut tipe-tipe produk dari Converse. Di sini ada Converse Basic, ada Converse 70S dan All Star. Di sini saya ingin membeli Converse Basic. Nah, di sini kita diperlihatkan tentang detail sepatu, mulai dari ukuran, kemudian merek, tinggi sepatu, dan dikirim atau toko ini terletak di mana. Apabila kita ingin membeli selain dari sepatu, kita bisa mengeklik gambar troli di bawah. Dan apabila kita ingin membelinya tanpa ada tambahan, bisa langsung kita klik buy. Nah, di sini kita disuguhkan dengan ukuran source sepatu. Jadi di e-commerce kami menyediakan berbagai macam ukuran, bisa dipilih sesuai dengan ukuran kaki customer. Di sini kita memilih ukuran kaki dengan nomor 36. Di sini kita dibawakan ke metode pembayaran, di mana kami menyediakan berbagai macam metode pembayaran melalui bisa dari COD, transfer bank, Alfamart atau Alfamidi, kemudian Indomaret dan Isaku. Di sini saya akan membayar melalui COD. Setelah kita mengeklik COD, maka kita dibawakan ke jasa pengiriman atau ekspedisi. Di sini kami juga menyediakan ekspedisi melalui kurir kami sendiri, yaitu dari Gudang Fashion.
kemudian dari JNT Express, dan kami juga menyediakan JNT dan Si Cepat. Apabila kita telah memilih jasa mana yang mau kita pakai, kebetulan saya di sini ingin memakai kurir dari gudang fashion, maka kita klik kurir, kemudian kita konfirmasikan pengiriman. Maka pembelian pun berhasil. Apabila telah berhasil kita klik, maka kita dibawakan ke landing page. Dan di sini kita bisa melihat rincian pesanan, yaitu dengan mengeklik troli yang ada di atas. Apabila kita klik troli yang ada di kanan atas, maka kita akan dibawa ke dibawakan ke rincian pesanan, di mana di sini terdapat rincian pesanan, yaitu dari subtotal, pengiriman, serta diskon. Dan di sini di dalam rincian pesanan ini kita juga diperlihatkan oleh dua opsi pilihan, yaitu bisa membatalkan pesanan dan juga bisa mengubah metode pembayaran. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membatalkan pesanan. Apabila kita ingin membatalkan pesanan, maka bisa kita klik batalkan pesanan. Kemudian keluar pertanyaan, apakah yakin ingin membatalkan? Kita klik iya. Maka pesanan yang telah kita pesan akan terbatalkan atau tercancel. Dan apabila kita tidak ingin membatalkan pesanan, maka kita bisa klik tidak untuk tidak jadi membatalkan pesanan, dan halaman pun kembali ke dalam rincian pesanan. Kemudian di sini juga ada contoh atau ubah metode pembayaran. Di sini kita bisa mengubah metode pembayaran, bisa kita klik. Kemudian di sini kan kita tadi membayar dengan melalui COD. Pada kesempatan ini saya ingin mengganti metode pembayaran dari COD. Kemudian jasa pengiriman di sini pun juga kita bisa ganti, yaitu kita ingin mengganti dengan JNT Express. Kemudian pun pembelian berhasil. Dan apabila pembelian sudah berhasil, kita juga bisa mengelacak sudah sampai di manakah perjalanan barang yang kita pesan dengan mengeklik di gambar di atas. Apabila kita klik, maka akan muncul orderan detail yang mana menunjukkan informasi pengiriman, kemudian paket kita telah sampai di mana. Apabila paket telah kita terima maka kita bisa memberi penilaian pesanan. Nah, di sini kami menyediakan kolom komentar, kemudian rating juga untuk e-commerce kami bagi untuk customer yang ingin mengasih saran atau kolom komentar, bisa mengeklik di komen itu dan kirim penilaian. Hanya ini yang saya tampilkan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan hasil akhir dari e-commerce kami. Berikut hasil desain akhir e-commerce kami yang mungkin akan kami buat atau akan kami kembangkan untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya kembalikan kepada Azhara Sakinah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.